Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Nah, pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi bedah buku Stephen Covey, 7 kebiasaan manusia yang efektif, dan semoga membantu teman-teman dalam bekerja, dalam ngejar targetnya, untuk jadi CP, melahirkan 4 kaki CP di bulan ini, atau juga membantu teman-teman yang saat ini Anda di rumah dan Anda sedang pusing untuk urusan sekolah anak, ngurusi suami, ngurusi istri, ngurusi orang tua, tagihan listrik dan sebagainya. Di sisi lain, Anda juga bekerja, Anda juga jadi pengusaha. Semoga topik kita kali ini membantu kita untuk bekerja secara efektif dan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Oke. Subjudulnya adalah mengambil inisiatif. Wah, ini kayaknya menarik ya. Mengambil inisiatif. Sifat dasar kita adalah bertindak dan bukan menjadi sasaran tindakan. Selain memungkinkan kita memilih jawaban terhadap keadaan tertentu, sifat ini memberi kita kekuatan untuk menciptakan keadaan tertentu. Sifat apa? Inisiatif, bertindak. Mengambil inisiatif bukan berarti mendesak, menjengkelkan, atau agresif. Oke, saya tambahin ya dalam kasus kita ya. Saya nggak punya ide harus cari prospek kemana lagi. Saya nggak tahu kalau live stream ngomong apa. Saya pengen bikin poster produk, tapi saya nggak ngerti apa yang harus saya tulis. Tapi nggak tahu cara motong-motongnya atau pakai aplikasi apa. Saya tuh pengen CP, tapi saya nggak ngerti syaratnya apa. Saya nggak tahu kok bisa nggak datang produknya. Saya tuh pengen masuk Zoom untuk ikut follow up, tapi saya nggak tahu cara ngaktifin Zoom. Saya nggak tahu gimana harus bagi waktu. Pokoknya contoh-contohnya adalah kayak macet. Kepengen sesuatu tapi macet karena ada sesuatu yang kita nggak tahu solusinya. Kalau prospek, saya kepengen gabung, tapi saya nggak tahu harus cari pinjaman kemana. Banyak orang menunggu sesuatu terjadi atau menunggu seseorang untuk ngurusin mereka. Akan tetapi, orang yang akhirnya mempunyai pekerjaan yang baik ternyata adalah orang yang proaktif, yang merupakan solusi bagi masalah, bukannya masalah itu sendiri, dan yang mempunyai inisiatif untuk mengerjakan apa saja yang diperlukan, konsisten dengan prinsip-prinsip yang benar untuk nyelesain pekerjaan mereka. Ya contoh misalnya, saya nggak ngerti bikin poster tuh gimana. Nah ya kan, kita tinggal cek Google aplikasi poster yang bagus, ketik YouTube, dia nonton di YouTube, bikin poster yang mudah dan bagus. Itu adalah pertama, orang yang proaktif, tidak menjadi korban atas kondisi ketidaktahuannya. Dan yang kedua adalah orang yang punya inisiatif, tidak berhenti ketika jalannya macet, cari dong jalan alternatif gitu. Saya nggak tahu, saya tuh kepengen sukses, tapi di rumah saya pusing ngurusin anak, belum ngurusin suami. Nah, jangan berhenti, ada solusinya. Tinggal cek dulu, aku kalau ngerjain TNC ini jam berapa ya enaknya ya. Aku pengen nonton live stream di YouTube jam berapa. Aku pengen dengerin acara follow up di Zoom atau ikut conference jam berapa itu. Bisakah aku ngurusi anak sambil aku juga ikut dengerin. Aku pengen live stream kayak teman-teman itu jam berapa ya. Aku punya waktu kosong 5 menit. Nah, kita tidak bisa mikir sambil lari. Kita nggak bisa mikir sambil sibuk nyuci piring, atau sambil gendong anak yang rewel, atau sambil lempar-lemparan gelas sama suami, terus mikirin
mengatur waktu, ya nggak bisa. Maka caranya untuk kita bisa mengatur waktu, stop sejenak. Tunggu anaknya tidur, tunggu suaminya pergi, tunggu mertuanya diem. Stop sejenak, lalu ambil kertas, kita tulis acara follow up soon. Oh, kalau siang jam segini, kalau malam jam segini. Waktu aku kosong untuk bisa live stream, pas tidak ngurusi anak, pas tidak ngurusi suami, pas gak ngurusi mertua. Oh, aku punya waktu kosong jam segini nih, 5 menit aja, keren. Akhirnya Anda bisa melihat celah-celah kosong yang bisa Anda gunakan untuk live stream, ikut follow up, ikut conference. Bahkan Anda sudah nemu jawabannya, gimana caranya bisa bikin poster dengan ngetik YouTube gitu. Jadi simpel sekali kalau orang mau punya inisiatif. Bahkan anak yang masih kecil mengambil sikap tidak mau bertanggung jawab dan menunggu orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberikan solusi, kita katakan kepada mereka, ayo pakai A dan I, pakai akal dan inisiatif. Malahan sering sebelum kita mengucapkannya, mereka sudah menjawab keluhan mereka sendiri. Iya ya, aku tahu, pakai A dan I, akal dan inisiatif. Menuntut seseorang untuk bertanggung jawab tidaklah merendahkan dirinya, malah menguatkannya. Proaktif adalah bagian dari sifat manusia, dan walaupun otot-otot proaktif mungkin tidur, namun otot-otot ini ada. Dengan menghargai sifat proaktif orang lain, kita memberi mereka setidaknya satu pantulan yang jelas dan tidak menyimpang dari cermin sosial. Ketika upline Anda meminta Anda untuk bertanggung jawab sebagai seorang pengusaha dengan lakukan live stream, itu artinya upline Anda itu menghargai Anda sebagai seseorang yang bisa sukses. Ketika kita meminta seorang anak lah, kita minta anak kita, ayo jalan, kita menghargai otot-otot kakinya, kita tidak menganggapnya lumpuh. Live stream itu bukan masalah pede atau nggak pede. Live stream adalah langkah untuk sukses di usaha ini. Kalau di darat kita ngomongnya apa? Presentasi. Presentasi menjelaskan tentang usaha ini, itu bukan pede atau nggak pede. Presentasi adalah sebuah keharusan untuk siapapun yang lewat yang mau sukses. Di dalam cara online di Team Winners, live stream itu bukan nunggu kapan Anda siap. Live stream bukan nunggu kapan Anda mau. Live stream bukan nunggu kapan Anda pede. Tapi live stream itu adalah sebuah peran, sebuah status sebagai pengusaha atau hanya penggembira. Ketika seseorang meminta Anda untuk live stream, orang itu menghargai status pengusaha Anda. Ketika saya meminta Anda untuk live stream, maka saya menghargai status Anda sebagai pengusaha. Saya tidak hanya melihat Anda sebagai pengguna produk. Saya tidak hanya melihat Anda sebagai orang yang tak mampu sukses, tapi saya melihat Anda sebagai pengusaha. Ayo live stream. Tentu saja, tingkat kematangan individu yang bersangkutan perlu diperhitungkan. Kita tidak dapat mengharapkan kerjasama yang sangat kreatif dari orang yang berada dalam ketergantungan emosional yang besar. Nah, ini dia nih, ya, tingkat kematangannya, ketergantungan emosionalnya. Amat sangat susah untuk mengajak tim kita live stream seandainya level emosinya itu masih dipengaruhi oleh apa kata orang. Dia nggak punya cuacanya sendiri. Dia akan bete setiap kali orang lain bikin dia bete. Dia akan happy setiap kali orang lain akan bikin dia happy. Dia nggak punya cuaca sendiri. Ibarat kata perasaannya benar-benar tergantung faktor luar.
Ketika dapat pujian, dia senang. Ketika dapat celaan, dia drop. Orang dengan tingkat kematangan yang masih sangat tergantung dengan kondisi di luar seperti ini, susahnya minta ampun untuk didorong live stream. Kenapa? Karena dia tidak fokus pada tujuan live stream itu sendiri. Dia tidak fokus kepada pekerjaan yang dilakukan dia saat live stream, tapi dia sibuk berpikir apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang. Padahal gak ada orang yang berkata apapun. Orang-orang yang masih sangat tergantung perasaan dan emosinya dari apa kata orang, ya memang karena belum punya impian. Karena orang yang punya impian adalah orang yang siap melawan arus. Tidak ada satu orang pun yang punya impian yang akan bersama dengan arusnya banyak orang. Kenapa? Karena arusnya banyak orang adalah arus orang yang terpenjara kerja. Arusnya banyak orang adalah arusnya orang rata-rata. Orang-orang yang mau sukses adalah orang-orang yang siap melawan arus. Karena dia tidak mau jadi orang rata-rata. Dia nggak mau terpenjara oleh pekerjaannya. Dia nggak mau menjadi orang yang nggak punya martabat dan harga diri. Dia ingin merdeka, di mana arus besarnya adalah arus orang terpenjara. Untuk punya hal seperti ini dalam dirinya, jelas orang ini tidak akan pernah peduli apa kata orang lain. Dia bisa dengar apa pendapat orang, tapi itu tidak akan mengubah cuaca di hatinya. Nah, live stream adalah bagian dari melawan arus. Setiap hari saya bisa pastiin seorang TKW nggak pernah canggung, tidak pernah sungkan, tidak pernah nggak pede untuk live stream. Asal itu live streamnya arus besar, yaitu apa? TikTokan, goyang-goyang, joget-joget. Kenapa hal seperti itu kok dia nggak canggung? Padahal seharusnya dia malu. Ada anaknya nonton, ada orang tuanya nonton, ada mertuanya nonton, ada teman-teman anaknya nonton. Kenapa dia nggak malu? Karena itu adalah arus besar orang rata-rata yang nggak sukses. Maka sekalipun itu adalah sesuatu hal yang menurut saya sih memalukan, tetapi dia jadi nggak malu, dia pede. Nah, namun kenapa untuk hal yang sama, yaitu live streamnya orang sukses, live stream yang bukan cuma goyang-goyang megal-megol, tetapi live stream orang sukses, ngomong tentang produk, ngomong tentang impian, ngomong tentang semangat, gitu ya. Kenapa itu hal yang sebenarnya jauh lebih mudah, jauh lebih simpel? Kenapa itu membuat dia nggak pede? Karena itu bukan arus semua orang yang rata-rata tadi. Itu adalah arus hanya sedikit orang sukses. Itu sebabnya hanya sedikit orang yang punya uang banyak, dan ada banyak orang yang punya uang sedikit. Dan pilihan kita disetir oleh nilai diri kita, oleh peran apa yang ingin kita pilih menjadi diri kita. Orang-orang dengan pilihan peran hanya ingin jadi pencari nafkah keluarga, namun gak pengen jadi ibu yang merawat anaknya, tidak pengen jadi istri yang merawat suaminya, tidak kepengen menjadi anak yang merawat orang tuanya, hanya ingin jadi pencari nafkah saja. Dia gak mau melawan arus besar. Dia merasa nyaman tiktokan goyang-goyang pantat. Tapi dia anehnya sama-sama pakai HP, sama-sama live stream, tapi dia tidak nyaman untuk live stream orang-orang sukses. Live stream ngomongin produk kesehatan, ngomongin produk kecantikan, berbagi kesaksian kesembuhan, atau ngomongin tentang bisnis ini, ngomongin tentang impian, ngomongin tentang CP, dia nggak nyaman. So, pikirkan sendiri. Udah gede kok.
Oke, namun setidaknya kita dapat meneguhkan sifat dasar mereka dan menciptakan suasana di mana ia dapat menangkap peluang dan memecahkan masalah dengan cara yang semakin penuh percaya diri. Semakin teman-teman berada dalam komunitas kita, komunitas arus yang kecil saja, tetapi ini adalah arus orang-orang sukses, Anda akan lebih nyaman di arus ini. Karena itu membuat Anda menjadi, ini gue banget ini. Gue pengen jadi pencari nafkah, sekaligus jadi ibu untuk anak gue, sekaligus istri yang merawat suami gue, sekaligus menjadi anak yang merawat orang tua gue. Ini gue banget. Kalau memang cara ini yang harus gue lakukan, ya gue lakuin. Live stream aja. Ini caranya kok. Ini bukan masalah pede nggak pede, ini bukan masalah siap nggak siap. Ini adalah sesuatu yang harus gue lakukan untuk memulai perjalanan sukses gue. Selama gue belum memulainya, maka gue nggak akan bergerak kemana-mana, gitu ya. Oke, berikutnya, bertindak atau menjadi sasaran tindakan. Perbedaan antara orang yang memiliki inisiatif dan orang yang tidak memiliki inisiatif itu sama seperti perbedaan antara siang dan malam. Saya tidak berbicara tentang perbedaan 25 hingga 50%. Saya bicara tentang perbedaan 5.000 plus persen, khususnya jika mereka cerdas, sadar, dan peka terhadap orang lain. Dibutuhkan inisiatif untuk menciptakan keseimbangan P dan KP. Ingat ya, P dan KP ya, produksi dan kemampuan produksi. Produksi itu adalah hasil dan aset yang menghasilkan tadi. Ya. Keseimbangan P dan KP, efektivitas dalam hidup Anda. Dibutuhkan inisiatif untuk mengembangkan 7 kebiasaan tersebut. Sewaktu Anda mempelajari ke-6 kebiasaan lainnya, Anda akan melihat bahwa masing-masing bergantung pada perkembangan otot-otot proaktivitas Anda. Masing-masing menuntut tanggung jawab Anda untuk bertindak. Jika Anda menunggu untuk menjadi sasaran tindakan, Anda pun akan menjadi sasaran tindakan. Dan peluang pertumbuhan serta konsekuensi ada pada kedua jalan tersebut. Mau live stream, nggak pede, reaktif. Kenapa nggak pede? Nanti orang bilang apa? Nanti orang bilang apa? Reaktif banget, teman-teman. Saya nggak peduli orang bilang apa, ya. Saya hanya peduli sama prospek-prospek saya yang nonton live stream saya. Saya hanya peduli pada downline saya yang nonton live stream saya, gitu. Kami memutuskan untuk berfokus pada pertanyaan yang proaktif. Apa respon kita dengan masalah ini, dengan akibat-akibat yang terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita dapat meningkatkan inisiatif pada situasi ini? Pada pagi hari, kami berbicara tentang manajemen dan pengurangan biaya. Pada siang hari, kami berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan bagian pasar. Kami melakukan sumbang saran pada kedua bidang tadi, lalu berkonsentrasi pada beberapa hal yang sangat praktis dan sangat mungkin dikerjakan. Semangat gairah baru, harapan, dan kesadaran proaktif mengakhiri diskusi-diskusi tersebut. Pada akhir hari ketiga, kami meringkas hasil dari konferensi dalam sebuah jawaban dengan 3 bagian untuk pertanyaan bagaimana keadaan bisnis. Bagian 1, apa yang sedang terjadi pada kita memang tidak baik dan kecenderungannya mengesankan bahwa keadaannya akan menjadi lebih buruk sebelum membaik. Bagian kedua, akan tetapi apa yang kita sebabkan bisa terjadi sangatlah menarik karena kita mengelola dengan lebih baik dan mengurangi biaya kita serta memperbesar pangsa pasar kita. Bagian ketiga, oleh karena itu bisnis lebih baik daripada sebelumnya. Sama seperti dalam kondisi ketika kok sekarang omsetnya turun, jumlah membernya turun, mau dibanyakin jumlah follow up-nya, mau dibanyakin jumlah presentasinya, mau dibanyakin semua pekerjaan apapun, tetapi tidak pernah meningkatkan kualitas manusianya, ya sia-sia. Itu hanya akan menciptakan korban yang lebih banyak, frustasi yang lebih besar.
Itu sebabnya salah satu yang saya lakukan hari ini adalah meningkatkan kualitas manusianya dari sisi buku. Kita masih ada sesi yang sudah ada tetap lakukan, tapi dari sisi pengembangan diri dari buku ini harus saya tingkatkan. Dan ternyata hasilnya malah lebih baik. Hasilnya dengan sedikit orang yang mau ikut acara bedah buku malah jauh lebih baik daripada jumlah grup kita yang dulu besar tapi kopong. Nah, artinya kondisinya lebih baik sekarang ini. Gitu. Perbedaan antara kalimat yang diucapkan oleh orang yang reaktif, korban kondisi, dengan orang yang proaktif. Wah, ini perbedaannya nih. Ya. Orang yang reaktif sama orang yang proaktif. Kalau orang yang reaktif, korban kondisi, itu ngomongnya gini, tidak ada yang dapat saya lakukan, terus saya nggak bisa apa-apa Pak kalau udah kayak gini Pak. Nah gitu ya. Tetapi kalau orang proaktif ngomongnya apa? Mari kita lihat alternatif yang kita miliki. Jalan aja itu selalu punya jalan alternatif. Masa masalah nggak punya alternatif solusi? Saya nggak punya uang untuk join, dan majikan saya itu galaknya minta ampun Pak. Nggak mungkin saya bisa pinjam sama dia. Stop sejenak. Alternatif apa yang kita miliki? Bisa join TNC. Aduh, saya gimana Pak mau CP Pak? Pelanggan saya nggak ada yang respon lagi. Prospek saya belum ada yang join. Saya juga kebutuhan beli produk saya udah, tetapi masih kurang 3000 PV-nya. Pusing Pak, udah gitu suami cerewet, anak minta duit, utang numpuk Pak, pusing Pak. Itu kalimat orang reaktif. Tetapi orang proaktif, stop sejenak, kondisinya seperti apa? Nggak pakai perasaan dia nggak pakai perasaan. Dia lihat kondisinya seperti apa. Oh, kondisinya adalah aku belum CP, kurang omset sekian, suami ribut aja, anak butuh duit, utangku numpuk. Tapi aku harus jadi CP karena ini nyelamatin merdekaku. Oke, solusi apa yang aku punyai untuk tetap kena CP? Nah, aku kalau jabut itu, aku apa koin yang jabut itu. Solusi apa saya tak pilih ya? Nah, itu mencari solusi. Itu orang proaktif. Kondisi yang sama, tapi dia nggak jadi korban. Dia tahu pasti ada jalan tikus untuk mencapainya. Jalan aja punya jalan alternatif kok. Apalagi masalah banyak. Ya. Oke, kalimat orang reaktif. Ya memang sudah begitulah saya. Ya aku tuh emang kayak gitu. Aku kan orang bodoh. Ya saya kalau nggak bisa sukses ya emang saya kayak gitu. Kalau saya nggak bisa live stream ya saya tuh emang orangnya kayak gitu. Saya kan nggak pede orangnya. Ya emang saya tuh orang gitu. Mungkin sudah takdir Allah itu. Sementara kalau kalimat orang proaktif, saya bisa tetap dapetin itu dengan cara yang berbeda dari biasanya. Nah, itu orang proaktif. Kalimat orang reaktif, dia tuh bikin saya jengkel sekali Pak. Dia tuh bikin saya emosi sekali. Saya jadi nggak bisa mikir. Orang proaktif bahasanya seperti ini. Saya mengendalikan perasaan saya. Kalimat orang reaktif, saya nggak bisa, soalnya mereka melarang saya. Soalnya suami saya melarang saya Pak. Orang tua saya melarang saya. Sementara kalau orang proaktif, saya bisa ngasih penjelasan yang benar. Saya tetap ikut, dan saya bisa ngasih penjelasan yang benar kok sama mereka. Saya bisa ngomong sama suami saya, oh aku kan butuh produknya, ngapain jadi pelanggan, mendingan jadi member, bisa dapat harga murah. Nih kalimat orang reaktif. Saya sebenarnya nggak mau, tapi saya terpaksa. Aranisa, kenapa merit Aranisa? Ya saya terpaksa Pak. Saya terpaksa merit Pak, soalnya ibu saya nggak mau pulang kalau saya nggak merit. Karena nanti kalau enggak, orang tua saya sakit Pak. Karena nanti kalau saya nggak merit, adik saya nggak merit Pak. Adik saya maunya merit,
Itu kalau saya udah married dulu, Pak. Kenapa kok belum join? Ya nggak bisa. Soalnya gaji udah dikirim. Kenapa nggak pinjem majikan? Ya nggak bisa, majikan saya galak. Kita tidak bisa ini, kita tidak bisa itu sesuai dengan kehendak bebas kita. Karena ada sebuah kondisi yang membuat kita merasa kondisi itulah yang membuat kita terhalang. Kalau orang proaktif, saya memilih respon saya. Saya akan memilih tindakan saya. Titik. Saya mau menikah sesuai dengan waktu yang saya inginkan, sesuai dengan orang yang saya pilih. Tidak ada yang terpaksa di dunia ini. Siapa yang membuat kita terpaksa? Siapa yang membuat Anda terpaksa? Saya terpaksa harus jadi TKW, Pak. Siapa yang bilang terpaksa? Anda bisa jalankan TNC kok. Siapa yang terpaksa? Siapa? Ya, itu adalah orang reaktif yang terpaksa. Orang yang tidak pernah punya prinsip dalam kehidupan, dia sesuai dengan peran-peran yang dia inginkan. Dia merasa bahwa orang lain menyetir keadaannya. Itu orang reaktif, gak ada orang terpaksa. Setiap dari kita boleh memilih. Asal kita mau menebus harganya, membayar harga dari pilihan kita, kita bisa memilih. Orang reaktif bilang apa? Saya tidak bisa. Saya tidak bisa live stream dengan alasan bla 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 bla. Saya tidak bisa CP dengan alasan bla 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 bla. Saya tidak bisa jalanin usaha ini dengan alasan bla 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 bla. Saya tidak bisa melawan ibu saya yang nyuruh saya kawin. Nanti saya dicap durhaka. Orang proaktif bilang saya bisa memilih. Durhaka itu bukan berarti kita tidak setuju dengan apa yang diminta orang tua terus namanya durhaka. Oh tidak. Apakah ketika Audrey anakku atau Aldrin anak saya tidak setuju dengan apa yang saya minta mereka, ayo Audrey kamu harus sekolah di UGM, ternyata dia nanti maunya ke UI. Kamu harus masuk ke jurusan ekonomi, ternyata dia pengennya masuk ke jurusan sastra. Apa dia durhaka? Apa dia durhaka? Hanya karena tidak setuju dengan apa yang saya mau? Tidak. Durhaka itu artinya apa? Tidak ngakoni, tidak mengakui kamu bapakku, tidak mengakui kamu ibuku, melupakan jasamu merawatku, tidak punya rasa terima kasih telah kau rawat. Itu durhaka. Ketika kita melupakan sejarah kita dulu, kita tidak menghormati lagi, tidak menghargai lagi orang yang sudah melahirkan, merawat kita hingga hari ini. Itu durhaka, itu dosa. Ketika Anda tidak setuju, tidak sepakat dengan apa yang diminta oleh orang tua Anda, bukan berarti durhaka. Itu hanya berbeda prinsip saja. Ya, selama kita tetap menghormati orang tua kita, tetap menghormati sejarah dari siapa kita brojol, siapa yang merawat kita, kita tetap menghargai itu, kita tetap punya rasa syukur dengan itu, kita tetap berterima kasih dan membalas budi kebaikan. Kita bukan orang durhaka, hanya karena berbeda prinsip. Oke, kalimat orang reaktif seperti ini, ya saya harus Pak, saya harus kayak gitu, soalnya ya suami nyuruh gitu. Apa kalimat orang proaktif? Saya memilih. Saya memilih. Saya ngelakuin ini karena saya milih. Kenapa saya live stream? Saya memilih ngelakuin live stream, bukan karena Pak Agus TL nyuruh saya, ngingetin saya, ayo live stream. Pilihan saya adalah sesuai dengan peran saya. Aduh, ternyata teman-teman, ini yang terakhir nih, ternyata ini kalimat orang reaktif. Seandainya saja. Ternyata ini kalimat orang reaktif. Tetapi ini berbeda dengan kalimat seandainya saja yang sering kita ucapkan. Seandainya kita udah tahu TNC 10 tahun sebelumnya dulu ya, kayak apa kita suksesnya hari ini gitu ya. Nah itu kan yang sering kita omongin. Tapi kalau ini maksudnya tuh seandainya saja tuh dia kepengen ngelakuin itu, tapi dia
tidak ngelakuin itu. Kenapa? Ada faktor-faktor yang dari luar yang menghambat dia untuk ngelakuin itu. Lalu dia hanya memandang orang-orang lain yang sukses dan ngomong dalam dirinya, seandainya saja suamiku bukan Paijo, aku akan ikut sama kayak mereka sukses. Seandainya saja aku bukan orang desa yang gak pede, aku mau live stream. Seandainya saja aku udah ganti majikan, aku bisa join. Seandainya saja, seandainya saja, seandainya saja. Nah, orang proaktif ngomong, saya akan. Orang live stream, saya akan live stream hari ini. Itu pilihan saya kok. Selesai. Bahasa orang reaktif itu berasal dari paradigma dasar saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak bisa memilih respon saya. Terakhir, karena sikap dan perilaku kita mengalir dari paradigma kita, jika kita menggunakan kesadaran diri kita untuk memeriksa sikap dan perilaku tersebut, maka kita sering dapat melihat sifat dari peta yang mendasari kita. Sebagai contoh, bahasa kita adalah indikator yang sangat real, sangat nyata mengenai tingkatan kita memandang diri kita sebagai orang yang proaktif. Bahasa orang yang reaktif melepaskan mereka dari tanggung jawab, dari responsibility, kemampuan memilih respon. Tidak punya responsibility, tidak punya kemampuan memilih respon. Bahasa orang proaktif adalah bahasa orang-orang yang punya responsibility, kemampuan memilih respon. Kalau diterjemahin bahasa Indonesia, tanggung jawab. Banyak orang yang keliru memaknai atau mengerti arti tanggung jawab. Dipikir tanggung jawab itu pencari nafkah. Yang penting aku pencari nafkah. No. Tanggung jawab, bahasa Inggrisnya adalah responsibility. Dari kata response dan ability. Response adalah memilih respon, ability adalah kemampuan. Jadi orang yang bertanggung jawab adalah orang yang punya kemampuan memilih respon. Kemampuan untuk merespon kondisi, termasuk merespon impiannya. Oke Mas Bambang? Ya, semoga bermanfaat, bisa mendampingi, nemenin pekerjaan Anda hari ini, kegiatan Anda hari ini, peran-peran Anda hari ini, pemahaman yang lebih dewasa dan lebih membuat kita sukses, menciptakan sesuatu yang baru dalam diri kita, dan membuat kita tahu kita adalah manusia-manusia yang punya pilihan. Pilihan atas impian kita, pilihan atas peran-peran yang memang sudah Tuhan berikan dalam diri kita. Peran untuk menjadi ibu rumah tangga, peran untuk menjadi pencari nafkah, peran untuk menjadi anak bagi orang tua kita, peran sebagai umat Tuhan yang memberikan hidup bagi kita. Semua yang kita kerjakan adalah untuk memenuhi peran-peran itu. Ya, sukses selalu Mas Bambang. Go CP 4 leg CP.